Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi pada hari ini adalah presentasi diskusi ke-6 yang dinarasumber oleh Presiden Kalimantan dengan judul kritiknya pada diri dan dan beberapa negara. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Sosialis Mufti, NIM 2101 lalu ada Abdul Wahid Kasim, NIM 21 lalu ada saya sendiri, Ade Baris 2106 Anissa Bilia, NIM 21 Dinar Wardani 21 ada Rizal Hazardin NIM 21 ada Trius MA 2106 lalu ada Widya Tristianti 21 ada Bang Hilmi 21 lalu ada Arif Joko Cahyano NIM 18 06 8. Oke, apakah Mas Febri dan sumbernya sudah siap? Izin sudah siap, Mas Adib. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Monggo. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Adib. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya Febri Alif Mukti sebagai narasumber akan mempresentasikan tentang memahami konsep demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dinamika demokrasi, dan implementasi demokrasi di Indonesia dan beberapa negara. Oke, bisa langsung masuk ke slide-nya. Jadi demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, yaitu terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Oke, demokrasi Pancasila. Jadi di Indonesia sendiri ini menganut yang namanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mekanisme kedaulatan ini, mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi itu yang namanya demokrasi Pancasila. Oke, next. Nah, ini ada menurut Bapak Insinyur Bapak Soekarno dan Bung Hatta tentang demokrasi. Jadi kalau misalkan menurut Bapak Insinyur Soekarno, demokrasi adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian konsepsi demokrasi. Nah, Insinyur Soekarno menyebutkan juga selain suatu proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi mulai saat kemerdekaan Indonesia sampai berdirinya Republik Indonesia. Nah, terus yang kedua, kalau menurut Bung Hatta, jadi Bung Hatta ini mengkritik sebuah sistem demokrasi yang ia anggap sebagai demokrasi rasial. Kehidupan Belanda sangat demokratis, tapi Belanda sendiri tidak mau menerapkan nilai-nilai tersebut di daerah jajahan mereka. Jadi kalau misalkan menurut Bung Hatta, suatu negara yang demokratis itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan pandangan dari Insinyur Soekarno sendiri. Oke, Mas, next.
Nah, kalau misalkan kita lihat pengertian demokrasi, yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Next, lanjut. Nah, untuk masalah demokrasi, jadi masalah demokrasi di Indonesia yang terlihat ekstra sampai saat ini adalah ikut sertanya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan. Jadi di Indonesia ini kita menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu masyarakat diberi kebebasan untuk mengkritisi secara langsung kepada pemerintah ataupun kekuasaan. Nah, terus selanjutnya buruknya kaderisasi partai politik. Terus yang selanjutnya hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu. Jadi masih banyak sekarang ditemui kayak politik-politik yang menggunakan uang sebagai bahan suap kayak gitu. Terus kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaan politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini. Masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Nah, jadi itu untuk masalah sampai saat ini. Oke, lanjut Mas. Slide selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri telah banyak menganut sistem pemerintah yang pada awalnya. Namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi, yaitu era reformasi tahun 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintah demokrasi. Nah, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di lain sisi, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ciri-ciri demokrasi, yaitu ciri-ciri demokrasi banyak sebenarnya. Cuman kita ambil ini aja ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintah didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Jadi pemerintah dalam mengambil keputusan itu tidak boleh sewenang-wenangnya sendiri atau semaunya sendiri, tapi juga didasarkan dengan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Nah, terus yang kedua, ciri-ciri demokrasi yaitu ciri konstitusional, kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Terus yang ketiga, perwakilan meyakini bahwa dalam mengatur negaranya berdaulat, rakyat akan diwakili oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Jadi di Indonesia ada contoh kayak misalkan di PRRI itu kan badan yang dipilih oleh rakyat secara langsung, jadi perwakilan dari rakyat. Oke, selanjutnya. Monggo selanjutnya, Mas. Nah, kita ambil contoh dinamika demokrasi. Jadi melalui proses historis yang panjang, demokrasi Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum tahun 2024 mendatang merupakan manifestasi demokrasi untuk menentukan arah demokrasi keberlanjutan perjalanan bangsa ini. Jadi sebelum, kan sekarang Indonesia menerapkan yang namanya demokrasi Pancasila. Jadi sebelum demokrasi Pancasila banyak di Indonesia contoh kayak misalkan demokrasi liberal kayak gitu. Demokrasi parlementer banyak. Nah, di Indonesia yang cocok yaitu demokrasi Pancasila sampai sekarang. Oke, lanjut Mas. Nah, contoh implementasi demokrasi di Indonesia dan beberapa negara. Nah, jadi di Indonesia itu demokrasi terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Jadi kalau misalkan demokrasi langsung itu adalah suatu jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Nah, jadi penerapan demokrasi langsung ini berada dalam skala kecil, kayak gitu. Demokrasi langsung pertama kali diterapkan di negara-negara kota yang ada di Yunani. Nah, itu dulu pada abad sekitar 5 sebelum Masehi. Nah, itu jadi demokrasi langsung. Jadi melibatkan rakyatnya secara langsung gitu. Nah, terus kalau yang kedua, demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, kayak gitu. Jadi wilayahnya luas dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Contohnya di Indonesia sendiri, kita bisa dikatakan sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan. Karena bisa dilihat jumlah penduduk kita banyak, terus wilayahnya luas juga, dan permasalahan di Indonesia ini sangat kompleks, jadi banyak permasalahan gitu. Nah itu. Terus jadi kalau penerapannya sendiri yang pertama yaitu ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas misalkan contoh. Nah itu ciri-ciri dari contoh dari demokrasi langsung. Jadi rakyat atau seseorang itu berlibat secara langsung gitu. Nah terus yang kedua pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Nah itu adalah contoh dari demokrasi perwakilan. Oke lanjut Mas. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi demokrasi dengan adanya demokrasi ini diharapkan baik pemerintahan ataupun masyarakat itu adil mendapatkan hak dan juga kewajibannya sebagai warga negara kayak gitu. Terus yang kedua, prinsip demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip no demokrasi atau kediktatoran. Nah, terus yang terakhir, yaitu demokrasi memiliki ciri-ciri tersendiri. Gitu. Oke, lanjut. Oke, nah sudah selesai. Ya, nah mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya ataupun menambahkan. Monggo nanti ini saya buka dua pertanyaan dulu ya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, monggo ataupun mau menyanggah ataupun menambahkan, monggo. Silakan Mas atau Mbak, monggo. Ayo yang teman-teman yang ingin bertanya Pak Ganjar. Oke, monggo silakan Mas. Kalau misalkan atau Mas atau Mbak misalkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Monggo kalau misalkan yang mau bertanya raise hand aja.
Iya, Mas. Saya mau tanya. Oh iya, monggo silakan Mas Riza. Ya, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riza Nazaruddin, NIM 023. Saya ingin bertanya. Eh, yang Mas katakan kan tadi kan waktu presentasi, kalau di Indonesia itu sendiri ya negara yang menganut demokrasi Pancasila saat ini. Nah, di sini ciri-ciri demokrasi Pancasila itu seperti apa, Mas? Mungkin bisa memberikan contoh ciri-cirinya. Terima kasih. Iya mantap. Terima kasih Mas Riza buat pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Jadi ini sistemnya kalau misalkan ada yang tanya dua pertanyaan nanti saya langsung jawab satu-satu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya lagi baru bertanya lagi nggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi. Saya kumpulkan dulu ini pertanyaannya. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, kalau misalkan sedang mempersiapkan pertanyaan atau mau menambahkan, saya izin menjawab dulu pertanyaan dari Mas Riza. Apakah terdengar jelas, Mas Riza, suara saya? Iya, Mas, sudah jelas suaranya. Oke, siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riza. Ya, benar. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, itu menganut sistem yang namanya demokrasi Pancasila. Nah, tadi Mas Riza bertanya apa saja ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi, ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, yaitu pemerintah itu dijalankan berdasarkan konstitusi. Kayak gitu. Terus yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Nah, bisa kita lihat di Indonesia sendiri bahwa pemilu kan pasti diadakan setiap 5 tahun sekali. Jadi secara berkesinambungan, apalagi pemilu yang terdekat nanti itu tahun 2024 kayak gitu. Terus yang ketiga, adanya peran-peran kelompok kepentingan kayak gitu. Jadi peran-peran kelompok di masyarakat itu mengambil yang namanya kepentingan juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya adanya penghargaan atas hak asasi manusia serta perlindungan hak minoritas. Terus yang terakhir, demokrasi Pancasila ini merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi dapat diketahui sendiri bahwa di Indonesia ini banyak sekali permasalahan. Nah, caranya apa dalam menyelesaikan masalah ini? Mungkin biasanya diadakan seperti kayak misalkan musyawarah. Apalagi di Indonesia sendiri dalam menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah. Bisa dikatakan musyawarah mufakat lah. Itu jadi itu Mas Riza kalau misalkan ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Ya, Mungkin ada untuk mungkin ada gimana? Untuk yang musyawarah tadi itu apakah musyawarahnya dengan masyarakat apa dengan hanya kelompok institusi tersebut atau lembaga
tersebut. Oke, nah jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri, jadi di Indonesia sendiri kayak tadi yang saya bilang ada demokrasi langsung. Jadi demokrasi di Indonesia ini, demokrasi Pancasila itu juga di rakyatnya ini, masyarakatnya ini juga ikut ambil peran dalam proses musyawarah mufakat tadi. Jadi semua aspek dilibatkan, bukan hanya lembaga-lembaga tertentu yang mengadakan musyawarah, tapi dari segi masyarakat atau dari segi rakyatnya juga, ini juga ikut terlibat kayak gitu. Seperti itu, Mas Riza. Oh, jadi bukan hanya lembaga atau institusi tersebut ya, jadi masyarakat tetap adil untuk berpendapat gitu ya. Betul sekali. Siap-siap, Jadi terima masyarakat kasih Mas. juga ikut ambil. Iya, sama-sama Mas Riza. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya atau Mas Riza tadi misalkan ada yang kurang atau pengen menambahkan lagi, monggo. Atau teman-teman yang pengen bertanya. Ayo teman-teman, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Mas Febri Alif. Mohon maaf sebelumnya saya off cam. Oke, silakan Mbak Widya. Saya izin bertanya untuk pertanyaannya, kapankah suatu negara bisa dikatakan negara yang demokratis? Oke, terima kasih pertanyaannya buat Mbak Widyatri. Pertanyaan yang bagus. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Halo Mas. Halo Mas. Oh iya, Mas Adib gimana? Ada yang Ini izin nambah pertanyaan juga ya. Iya, monggo silakan. Negara kita kan negara demokrasi ya, negara Indonesia negara yang demokrasi. Jadi, tapi kan itu baru negaranya, belum tentu masyarakatnya juga ngikutin negara peraturan itu, demokrasinya. Ya, betul Jadi, sekali. Bagaimana cara negara itu ngewujudin masyarakat itu biar ikut jadi demokrasi atau enggak, kayak bagaimana masyarakat yang demokratis itu biar bisa terwujud.
Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke, terima kasih buat Mas Adib. Oke, baik. Saya akan jawab dulu. Mungkin pertanyaan dari Mbak Widiatri, pertanyaan yang tadi. Jadi pertanyaannya adalah kapankah suatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis? Nah, kalau saya sendiri, menurut saya suatu negara yang bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis itu jika terdapat suatu proses perkembangan menuju arah keadaan yang lebih baik, kayak gitu. Dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan, contohnya kemanusiaan terus asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat. Nah, baik individu maupun sosial untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Nah, jadi mungkin kalau kita sering lihat berita di Indonesia sendiri, jadi kalau saya bilang Indonesia ini sudah menjadi suatu negara yang demokratis. Kenapa? Karena contoh di sini tadi, negara demokratis ini adalah negara yang dapat melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi. Nah, Indonesia sendiri, kalau kita sering lihat berita ya, itu selalu aktif dalam setiap nilai-nilai kemanusiaan, baik itu di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri ataupun di dunia kayak gitu. Nah, itu sih mungkin jawaban dari saya. Mungkin kalau dari Mbak Widiatri, mungkin gimana, sudah paham tentang jawabannya atau ada yang masih bertanya lagi? Baik, sudah Mas. Terima kasih Mas Febri. Oke, siap. Sama-sama buat Mbak Widya. Mohon maaf Mas Adib, tadi pertanyaannya gimana ya? Bisa diulangi lagi sekali lagi. Mas Adib? Iya, Mas. Yang minta tolong bisa ini sampean ulangi lagi pertanyaannya tadi. Oke. Jadi kan yang saya bilang tadi itu negara kita kan negara demokrasi, tapi kan itu baru negaranya. Maksudnya itu belum tentu masyarakatnya itu ikut demokrasi, ikut nerapin demokrasi dari negaranya itu. Nah, bagaimana sih caranya agar masyarakat itu bisa terwujud biar jadi ikut demokrasi gitu loh? Gimana ya? Pokoknya bagaimana masyarakat yang demokratis itu bisa terwujud? Gimana cara negara itu ngelakuinnya? Gitu, Mas. Jelas nggak? Oke, siap Mas Adib. Jelas pertanyaannya dan juga suaranya. Oke. Oke, mungkin saya akan langsung jawab pertanyaan dari Mas Adib. Jadi pertanyaannya gimana caranya biar masyarakat yang demokratis ini bisa terwujud. Betul ya? Nah, jadi masyarakat yang demokratis itu bisa terwujud apabila sebagai warga negara itu yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kesadaran politik untuk menjalin hubungan yang harmonis. Kayak gitu. Jadi masyarakat harus sadar, harus paham bahwa politik ini bukan hanya sekadar nanti siapa yang menang, nanti siapa yang kalah gitu. Tetapi juga bisa menjalin suatu hubungan yang harmonis. Jadi biar tidak tercerai-berai. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, terbuka untuk perubahan dan menjalin hubungan yang harmonis serta memiliki sikap toleransi. Nah, saya pikir itu sih yang paling penting sih kalau misalkan di Indonesia, yaitu sikap toleransi. Apalagi kan kita di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, dari berbagai macam agama dan budaya gitu. Nah, terus yang ketiga,
mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, terus yang keempat, dapat menyelesaikan masalah dalam negeri tanpa harus meminta bantuan negara lain. Jadi masyarakat diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ataupun pemerintah dapat bisa menyelesaikan masalah masyarakatnya di dalam suatu negara itu sendiri tanpa harus meminta bantuan dari negara lain, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu patuh dan taat pada setiap aturan yang berlaku di masyarakat serta mampu mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Kayak gitu. Itu sih mungkin jawaban dari saya dari pertanyaannya Mas Adib. Mungkin ini suara saya jelas ya Mas Adib ya? Jelas Mas, jelas Mas. Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalkan Jadi, Mas Adib atau teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan lagi, monggo, nggak apa-apa. tapi jadi intinya itu masyarakatnya itu harus mengenal politik ya tadi ya. Ya, harus sadar Habis tentang itu, politik. Jadi politik ya, itu sendiri bukan hanya sekedar siapa yang menang dan yang kalah, tetapi juga tentang hubungan yang harmonis antar sesama manusia, kayak gitu. oke Mas. Makasih Mas jawabannya. Iya. Dan apalagi kan di Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai suku, macam agama kayak gitu kan. Jadi sikap toleransinya juga harus tinggi gitu. Nah itu sih, jadi biar masyarakat kita demokratis itu yang harus perlu diperhatikan kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Teman yang ingin bertanya boleh langsung rasain aja. Iya, betul. Biar lebih enak nanti. Aku nggih buku rek sik yo. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan mungkin?
Mas, saya izin bertanya. Oh iya, silahkan Mas Riza. Mau bertanya lagi, monggo silahkan. Iya, Mas. Untuk yang tadi Mas jelaskan di PPT, yang ini, yang menurut Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini, yang saya tanyakan ini kan, Masnya menjelaskan atau membuat PPT tentang yang Bung Hatta, menurut Bung Hatta, mengkritik sebuah sistem demokrasi yang ia anggap sebagai demokrasi rasial. Nah, kan saya belum tahu ya demokrasi rasial itu apa, kayak seperti apa ya, asing gitu di pikiran saya. Nah, demokrasi rasial itu apa ya Mas kalau boleh tahu? Oke, siap. Pertanyaannya bagus sekali buat ini Mas Riza. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ini saya simpan dulu buat pertanyaannya Mas Riza. Mungkin ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya, Mas. Oh iya, monggo Mbak Anissa Ardelia, monggo silakan. Kan tadi di PPT Mas Febri kan sudah menjelaskan banyak hal ya. Nah, di sini saya izin bertanya, kapankah suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis? Terima kasih. Oh iya, buat Mbak Anissa, mungkin tadi ini nomor 3, apa namanya, pertanyaannya yang kapan suatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis, mungkin sudah saya jawab tadi. Atau mungkin Mbak Anissa ada yang kurang jelas tentang itu pertanyaan yang tadi? Oh iya, mohon maaf Mas. Soalnya tadi susah sinyal. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Boleh ganti pertanyaan lah Mas? Ya, silahkan, monggo Mbak. Ya Mas, izin bertanya, bagaimana solusi demokratis dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada di negara Indonesia ini? Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Baik, nah sekarang mungkin saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Mas Riza ya. Pertanyaan dari Mas Riza. Tadi Mas Riza bertanya tentang demokrasi yang rasial. Nah, jadi saya izin menjawab. Jadi demokrasi rasial itu adalah di mana itu semacam istilah Mas Riza. Jadi ini saya jelaskan singkatnya aja ya. Jadi demokrasi rasial ini semacam istilah yang digunakan oleh beberapa orang yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu negara ini telah terbebas dari yang namanya rasisme dan diskriminasi rasial kayak gitu. Itu Mas, mungkin bisa diulangi kembali karena tadi Zoom-nya mati, mungkin bisa diulang jawaban Mas Febri tadi sebagai narasumber atas pertanyaan saya. Oh ya, siap. Tadi Mas Riza bertanya tentang demokrasi rasional Mas Riza ya. Rasial. Maaf. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riza. Nah, jadi demokrasi rasial itu
adalah semacam istilah, Mas. Jadi semacam istilah yang digunakan oleh beberapa orang untuk menyatakan bahwa suatu negara ini benar-benar lolos dari yang namanya rasisme dan diskriminasi, semacam itu. Jadi suatu pernyataan istilah doang. Kalau yang dinamakan demokrasi rasial itu, Mas. Bagaimana, Mas Riza? Kalau sudah jelas? Sudah Mas, terima kasih. Kalau begini kan tahu apa itu yang dimaksud dengan demokrasi Ya, rasial betul. ataupun apa lainnya gitu. Terima kasih Mas ya. Iya, siap. Sama-sama buat Mas Riza. Oke, tadi mungkin ini ya, Mbak Anissa Ardelia ya. Mbak Anissa Ardelia. Ya, halo Mas. Tadi bertanya ya, soalnya pertanyaannya bagaimana solusi yang demokratis dalam menghadapi perbedaan pendapat. Apakah seperti itu pertanyaannya, Mbak? Iya Mas, betul Mas. Ya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Jadi solusi yang dapat kita lakukan apabila terdapat perbedaan pendapat pada saat berdiskusi, yaitu dengan cara mengklarifikasi pernyataan yang telah disampaikan atau memperjelas pendapat agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Seperti itu. Terus kemudian atau bahasa lainnya bersikap empati lah. Nah, terus yang kedua mendengarkan dan memperhatikan gerak dan bahasa tubuh lawan bicara. Nah, terus yang paling penting yang terakhir yaitu musyawarah untuk mencapai yang namanya mufakat. Seperti itu. Mungkin kurang jelas jawaban dari saya, Mbak Anissa, atau sudah jelas? Terima kasih Mas. Sudah Oh lebih ya, dari jawabannya oke, tadi. siap. Sama-sama Mbak Anissa. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya atau mau menambahkan. Atau mungkin tadi yang sudah bertanya, kalau mau bertanya lagi nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Mungkin sudah jelas tentang presentasi saya tadi tentang demokrasi, atau mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan lagi.
Oh iya, Mas. Sekali lagi, Mas. Iya, monggo Mas Riza. Mantap, aktif ini Mas Riza bertanya. Tadi kan Mas Febri menyebutkan kalau sekarang itu Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Nah, sebelum-sebelumnya juga demokrasi jenis apa aja sih yang pernah diterapkan di Indonesia dan tahun berapa sampai tahun berapa gitu, Mas? Soalnya kan saya kan juga ada beberapa yang nggak tahu juga ya demokrasi apa saja yang pernah diterapkan di Indonesia ini. Dan tahun-tahunnya pun saya nggak tahu, Mas. Mungkin bisa dijelaskan begitu, Mas. Oke, baik Mas Riza pertanyaannya. Oke, saya tampung dulu pertanyaannya atau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, mungkin nggak ada lagi ya pertanyaan. Mungkin saya langsung jawab aja pertanyaan dari Mas Riza. Jadi dulu sebelum demokrasi Pancasila yang Indonesia anut sampai sekarang, itu ada beberapa macam bentuk demokrasi yang pernah dianut oleh Indonesia sebelumnya. Nah, contohnya yang pertama, ada yang namanya demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu diterapkan oleh Indonesia, tepatnya itu mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Itu. Nah, jadi demokrasi ini diberlakukan jadi sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Seperti itu, Mas. Nah, terus yang kedua, sebelumnya Indonesia juga pernah setelah demokrasi parlementer itu, ada juga yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, kalau demokrasi terpimpin ini, itu kalau masa periode tahunnya itu habis sekitar tanggal 5 Juli 1959. Jadi hampir bersamaan. Jadi demokrasi terpimpin ini sebentar doang. Jadi setelah demokrasi parlementer ada yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, ini demokrasi parlementer terpimpin ini berakhir dengan adanya dekret presiden yang bersamaan tanggal 5 Juli juga tahun 1959. Nah, seperti itu, Mas. Gitu. Jadi itu bentuk-bentuk demokrasi Indonesia sebelum menganut yang namanya demokrasi Pancasila sampai sekarang ini. Mungkin apakah sudah jelas, Mas Riza? Oke, Mas. Jelas. Mantap, Mas. Oke, siap. Ya, mungkin yang teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya, silakan monggo.
Halo Mas. Oh iya, monggo Mas Adib mau menambahkan atau bertanya ini? Ini aku mau nanya lagi boleh ya? Oh iya, monggo Mas. Silahkan. Jadi kan eh, kehidupan demokratis itu kan penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, ya kan? Ya betul Mas. Jadi apa akibatnya kalau karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan, gitu Mas? Oke, siap. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Adib. Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya buka satu pertanyaan lagi ya buat teman-teman kalau misalkan yang mau bertanya atau menambahkan. Oke, mungkin langsung saya jawab aja ya. Mungkin kalau teman-teman nggak ada yang bertanya lagi, saya langsung jawab aja. Jadi pertanyaannya Mas Adib, apa akibatnya jika karakteristik negara ini tidak dijalankan? Betul ya? Iya Mas. Nah, jadi kalau misalkan karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan, jadi seperti ini, Mas. Jadi kehidupan yang demokratis, kalau misalkan tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Dan juga tidak ada jaminan hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Nah, kalau misalkan demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan bangsa Indonesia sendiri, yaitu sebagai untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi kalau misalkan karakteristik suatu negara tersebut tidak berjalan, itu malah akan menjauh dari tujuan negara kita, yang tentunya untuk membuat masyarakat yang adil dan makmur seperti itu. Nah, seperti itu Mas Adib. Oh iya Mas, terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Sama-sama Mas Adib. Oke, mungkin saya kira cukup ya presentasi dari saya tentang masalah demokrasi di Indonesia sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, ya, ini saya kembalikan langsung kepada moderator kita. Baik, terima kasih buat Mas Adib. Saya kembalikan kepada Samia. Oke Mas Febri, terima kasih atas presentasinya pada diskusi kali ini. Saya sebagai moderator ingin memberikan kesimpulan dalam materi demokrasi ini untuk teman-teman. Jadi kita sebagai cendekiawan muda atau mahasiswa, kita juga bisa mempunyai peluang posisi terdepan dalam proses perubahan sosial. Sampai kapanpun mahasiswa akan diterima masyarakat sebagai warga kelompok penggerak hidup masyarakat. Jadi mahasiswa sendiri, kita nih sebagai mahasiswa punya peran penting untuk ikut demokrasi, yaitu yang pertama ada kita bisa menjadi kekuatan kolektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat.
kita juga bisa menjadi penerus kesadaran masyarakat atas masalah yang terjadi di dalam negeri ini. Dan yang terakhir, yaitu menjadi salah satu penggerak masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan ideologi. Jadi, seperti itu kesimpulan pada diskusi kali ini. Saya Adi Arif sebagai moderator menutup diskusi ini. Bila ada salah kata maupun tinggal aku mohon dimaafkan. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.